Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Suryani. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Cilengsi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2023-2024 dengan nomor peserta 2015029595575 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan video layanan konseling individual dengan pendekatan behavioral. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Rosyad. Silahkan duduk nak. Ya Bu, terima kasih. Iya. Gimana Rosyad kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Nah, kemarin kita sudah melakukan konseling ya. Ya, kemarin Ibu sudah identifikasi masalah kamu terkait dengan pelanggaran rokok yang kamu buat di sekolah, ya. Ya. Nah, untuk itu gimana setelah melakukan konseling 2 kali kemarin, apakah Rosyad ada perubahan dalam diri Rosyad? Yang saya rasain sih Bu, saya jadi lebih sadar kalau merokok itu tidak baik apalagi di lingkungan sekolah Bu. Ya, apa yang Rosyad lakukan untuk menghindari rokok itu? Saya mulai membatasi Bu rokok, misal dari yang seharinya 2 kali, terus jadi saya sekali aja sehari. Terus menurut kamu apakah perubahan yang kamu rasakan sekarang itu lebih baik atau mungkin menurut kamu masih banyak yang harus kamu rubah dari tingkah laku kamu, terus ajakan-ajakan teman yang di sana gitu kan terkait dengan rokok gimana? Ya Bu, pasti banyak yang harus saya ubah lagi sih Bu, biar depannya saya nggak ngerokok lagi bahkan. Gitu. Mm-mm. Nah, Rosyad, kemarin kan kita sudah laksanakan apa namanya konseling ya. Nah, di situ kan sudah saya buatkan misalnya seperti bagaimana orang merokok itu akan seperti apa akibatnya gitu ya. Jadi ini untuk kita memperkuat antara kamu untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Ibu ingin kamu di sini menuliskan kontrak perilaku yang dimana kontrak perilaku ini adalah tujuannya untuk merubah dan kamu berjanji bahwa saya tidak akan mengulangi kembali atas pelanggaran yang sudah kamu buat. Sepakat? Sepakat Bu. Oke, nanti kamu tulis ya. Ya Bu. Ya, silahkan diisi di sini ya. Sudah Bu. Oke, kamu sudah membuat kontrak perilaku dengan surat pernyataan ya. Boleh dibacakan terlebih dahulu nak? Surat pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rosyad Taufikur Rahman, kelas 12 IPA 3, alamat Gang Sate Panangga nomor 3, Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dengan ini saya berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran tata tertib SMA Negeri 2 Cilengsi. Sekian, terima kasih. Oke, Rasyad, Ibu pengen tahu nih kegiatan kamu selain di sekolah, apa aja kegiatannya di luar? Saya kalau di luar ikut Karang Taruna Bu sama teman-teman di daerah rumah. Oh, berarti kamu termasuk anak yang aktif juga ya? Iya Bu. Apa tuh yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Terus kamu melakukan kegiatan itu kan di luar Karang Taruna itu kan setelah mungkin di weekend ya, atau Iya Bu. enggak setiap hari kamu lakukan Iya. gitu. Jadi kegiatan kamu setelah pulang sekolah itu kamu nongkrong dulu atau kamu gimana? Kalau saya bantu ibu jualan sih Bu, karena kebetulan saya Oh, pagi itu ibu jualan kayak di pasar gitu, jualan makan-makanan daerah tradisional kecil-kecil gitu Bu, kayak cookies, bugis, mm, apem kayak gitu. ya ini kan ada kaitannya yang kamu bilang tadi. Saya memang sedikit ada problem di rumah gitu ya. Bisa diceritakan nggak apa problem yang kamu eh, alami selama ini kok bisa sampai beralih ke rokok gitu? Ya, kebetulan karena orang tua saya bisa Bu belum lama ini.
Ya, terus? Jadi saya distract terus Bu gara-gara hal itu. Tambah Mm, kan ekonomi keluarga ya Bu, mm, karena penjualan dari cookies apa tradisional itu nggak kayak bilang terlalu banyak. ya, jadi kamu stres gitu ya, Iya Bu, stres, kepikiran gitu betul. kan, terus akhirnya kamu mencari-cari cara untuk menghilangkan rasa stres kamu itu Iya Bu. gitu. Nah, boleh diceritain nggak awal mula kamu bisa kecanduan itu bagaimana? Tadi kan kamu bilang dari SMP ketemu Iya. sama teman-teman gitu ya. Awal mulanya itu gimana tuh? Karena di dekat sekolah saya juga ada warung itu bebas Bu jualnya. Tongkrongan anak Iya, sekolah. bebas Mm-mm. ngejualnya, kan nggak ngelihat umur siapa yang beli, siapa yang pakai nantinya, Mm-mm. bebas jual kayak gitu Bu. Mm-mm. Jadi kebetulan ada celah kayak gitu saya pakai deh. Iya, itu orang tua tahu kalau kamu ngerokok. Awalnya nggak tahu Bu, tapi kan lama-lama kalau pulang sekolah nikotinnya nempel di baju ya Bu, ada baunya jadi ketahuan gitu. Iya, terus reaksi ibu bagaimana? Sama reaksinya sih marah Bu, kesel, sedih, Hmm, karena tahu kan ekonomi nggak bagus tapi kenapa buat rokok gitu Bu. iya, eh, kamu udah tahu keadaan keluarga kamu seperti itu gitu ya. Kamu kemarin bilang kamu anak anak kedua ya Iya Bu. dari tiga bersaudara. Nah itu kakak kamu yang pertama gimana? Saya yang pertama putus sekolah Bu, eh, kerja di pabrik jadi buruh, Hmm, terus adik kamu yang masih kecil baru SD Bu kelas 4. baru SD. Berarti memang kamu ini adalah salah satu harapan dari orang tua kamu bahwa kamu harus bisa lebih baik dari kakak kamu gitu kan ya. Nah, apa yang kamu dapatkan dari pelajaran kehidupan yang kamu alami dari permasalahan kamu di keluarga kamu seperti itu, terus sampai sekarang kamu di usia 16 tahun ini bagaimana? Saya jadi belajar sih Bu, ntar ke depannya kalau saya akan menikah diperbaiki dulu finansialnya, dimantapkan terlebih dahulu mental saya sebagai nanti ke depannya jadi orang tua gimana. Oh, ya. Nah, ayah bagaimana? Ya nggak ada kabar Bu, Gak ada kabar setelah ya. pisah dariku udah nggak ada kabar. Nah, setelah kemarin tahu ibu kamu nih ya, kamu ketahuan merokok itu gimana kamu? Dimarahin atau kamunya dinasehatin atau bagaimana? Dimarahin Bu, saya Dimarahin ya. didiamin sampai mungkin semingguan, tapi lama-lama akhirnya kan karena serumah ya ngobrol lagi. Saya dinasehatin Bu kalau kalau bisa di stop, Mm-mm. tapi saya masih susah Bu buat stopnya. Iya, iya. Jadi justru itu ibu juga ingin eh, membantu kamu lah keluar dari area yang kurang baik ini gitu kan. Karena kan Rosyad adalah menurut saya itu siswa yang pintar gitu kan. Dan hal belajar juga sebenarnya kamu bagus gitu. Dan si kamu di olahraga juga bagus. Apalagi kamu bilang tadi ikut Karang Taruna ya. Ya, Tapi kan itu sudah termasuk kegiatan di luar yang sangat bermanfaat, apalagi siswa di sekolah seusia kamu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kamu di Karang Taruna, apakah sama sering menasehati kamu terkait rokok? kalau yang teman-teman di Karang Taruna sih kebanyakan sama Bu, mereka juga tokoh aktif, jadi saya nggak pernah dinasehatin, malah kita Hmm, kesana nggak kabar gitu Bu kalau setelah hmm, kegiatan event rapat ataupun 17 Agustusan kayak gitu. jadi eh, mereka menganggap bahwa rokok itu adalah hal biasa gitu Iya Bu, ya, hal yang jadi normal. hal yang normal apalagi seorang laki-laki Iya gitu Bu. kan. Sebenarnya bagi kesehatan itu kan sangat mengganggu ya, Rosyad ya gitu kan. Kita tidak bisa eh, melarang orang di luar sana untuk tidak merokok. Apalagi yang pasif aja kena, apalagi yang merokok gitu kan. Jadi Ibu harapkan sekali nih ke Rosyad nih ya. Apalagi kan kamu perempuan, harapan ibu kamu satu-satunya. Jadi ibu pengen kamu itu menjadi siswa yang membanggakan ya, Iya Bu. membanggakan orang tua. Apalagi saya lihat kan tadi saya sebutkan kamu juga termasuk anak yang aktif di luar sekolah. Nah, itu adalah salah satu poin yang luar biasa menurut saya gitu. Nah, baik Rasyad.
sudah dapat video yang Ibu sampaikan di WhatsApp? Ya sudah Bu. Iya, sudah. Nah, itu kan terkait dengan eh, orang yang merokok ya. Nah, apa yang kamu bisa ambil pesan dari video itu? Jadi video yang Ibu kasih kan salah Mm, satunya ada dampak negatif bagi orang sekitar kita yang merokok gitu Bu. Jadi saya jadi lebih tahu, lebih paham mm, kalau bukan saya doang kena dampaknya, tapi orang sekitar saya yang kena asapnya juga kena dampaknya gitu. iya. Terus kamu kan tadi bilang saya ingin berubah lebih baik, saya ingin menghilangkan kebiasaan saya gitu. Sebenarnya sih kalau untuk menghilangkan semua pasti sedikit lebih sulit ya Iya Bu. gitu ya. Nah, tapi eh, ada keinginan yang besar nggak dari kamu bahwa saya udahlah mau nggak mau rokok aja atau masih dalam oh nanti aja deh pelan-pelan. Sebenarnya saya pengen sih Bu untuk Hmm, stop, apalagi hmm, kan emang juga ya uang ibu sayang. ya betul. Tapi saya kalau nggak ada rokok kayak sulit gitu Bu jadinya. Karena Sulitnya kenapa? karena kan saya bilang saya kalau rokok tuh jadi tenang gitu Bu. Jadi masalah-masalah saya yang ada di kepala saya itu jadi lebih Hilang. ringan lah ibaratnya seperti itu Bu. Ini nah eh, kita itu kan hidup bukan hanya sebatas eh, keinginan aja gitu ya. Tapi kita juga harus melihat dari sisi lain. Contohnya misalnya kamu nih tadi bilang sana karena saya pusing, saya stres, akhirnya saya mencari kegiatan itu akhirnya kecanduan merokok. Nah, coba kamu cari lagi kegiatan-kegiatan positif untuk menghilangkan rasa stres, menghilangkan rasa eh, ya eh, menghilangkan rasa capek kan. Caranya bagaimana? Cari kegiatan yang lebih positif. Contohnya misalnya olahraga. Olahraga diperbanyak lagi. Kalau misalnya kamu emang bingung mau olahraga apa gitu. Ya, kan banyak ya sekarang ya. Kamu bisa memanah, belajar apa namanya? Futsal Ya tiap Bu. minggunya gitu kan. Terus juga kamu cari-cari celah kegiatan-kegiatan yang lain gitu selain Karang Taruna gitu kan. Atau kamu di luar sini masih ada yang lain nggak? Kegiatan yang bisa kamu saya lebih fokus ke situ aja gitu. Selain selain kegiatan organisasi. Belum ada sih Bu sampai saat Nah, ini. ya kan? Jadi kamu beralihnya tuh ke situ aja gitu. Iya. Kalau udah pusing, udah mumet nih mau bagaimana, akhirnya rokok lagi gitu kan. Coba kamu gali lagi nih potensi yang ada dalam diri kamu. Gitu. Nah, saat ini kan kamu kelas 11 ya gitu. Cita-cita kamu apa? Cita saya jadi dokter Bu. Luar biasa dong. Dokter itu kan orang yang mau menyembuhkan gitu. Kenapa kamu pengen jadi dokter? Karena saya melihat tetangga-tetangga saya itu banyak yang anak bayi gitu Bu, Mm. stunting, kurang gizi. Jadi saya ada rasa iba tersendiri gitu. Oh gitu. Jadi kamu ada apa sih namanya eh, niat gitu ya untuk membantu orang-orang seperti itu. Hmm, bahwa saya akan membantu mereka ketika saya sukses nanti. Iya Itu Bu. niat yang sangat luar biasa gitu. Selain dokter apa? Biasanya kan kalau cita-cita anak tuh lebih dari satu tuh. Kalau Rashad apa? Jadi polisi Bu. Oh Iya. polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Kan sekarang jadi dokter juga bisa jadi polisi Bu. Jadi saya pengen gitu. Jadi dokter itu bisa jadi polisi, Iya. maksudnya gimana? Di polisi kan ada satuan kesehatan juga Bu. Jadi dokter Oh, gitu. Saya mau di ditempatin di bagian situ. Iya kesehatannya, tapi betul. polisi Iya Bu. gitu. Oh, luar biasa itu. Ya, berarti kan kamu yang harus banyak berjuang di sini, ya kan? Iya Bu. Kalau orang tua kamu masih belum bisa, tapi kamu di sini harus banyak informasi terkait dengan pendaftaran polisi seperti apa, ya kan? Atau mungkin kamu punya beasiswa nanti. Nah, itu dia. Ibu bilang tadi kamu itu sebenarnya anak yang pintar. Coba diasah lagi prestasi kamu di sekolah. Gitu kan? Siapa tahu nanti ya kita kan nggak tahu jalan hidup seseorang gitu kan. Kamu berkeinginan untuk menjadi seorang polisi, tapi siapa tahu nanti kamu dapat beasiswa, entah itu beasiswa di luar negeri atau di dalam. Gitu. Selain itu, apa lagi? Saya ada pengen buat jadi eh, presiden Bu. Iya Presiden, betul. presiden Indonesia. Iya. Kenapa bisa berpikir pengen jadi presiden?
karena saya kan ngerasainnya Mm-mm. berada di kemiskinan itu seperti apa. Jadi Mm-mm. saya pengen kalau jadi presiden punya kebijakan untuk menangani kemiskinan tersebut di Indonesia, Bu. Oh gitu. Jadi karena pengalaman kamu kecil, Iya, kamu memang dari ekonomi juga belum ini gitu ya. Kamu ada keinginan tuh buat nanti kalau bisa jadi presiden saya ingin membantu orang-orang yang kurang mampu iya. gitu. Luar biasa banget. Nah, itu kamu ada inspirasi nggak? Maksudnya kok saya pengen tiba-tiba jadi presiden gitu. Ya, saya punya idola gitu, Bu. Mm-mm. Presiden ketiga kita, Presiden Bapak Habibie, yang Oh, Pak hari ini. Habibie idola kamu. Iya, Itu apa yang kamu lihat biografi beliau gitu ya? iya betul. Saya baca-baca di internet juga, Bu, di artikel-artikel kalau Mm-mm. misalnya Pak Habibie itu dapat beasiswa full sampai S3 di Jerman. Itu membuat saya termotivasi banget, Bu. Sebab kalau jalan Mm-mm. kemanapun tuh pasti ada jalannya. Mau jadi apapun ada jalannya seperti itu. Iya. Terus kamu usaha apa yang akan kamu lakukan untuk menuju ke sana selain belajar, usaha apa? Dan saya seperti yang Bu tadi bilang, saya udah cari Informasi. informasi-informasi tentang pendaftaran beasiswa, pendaftaran universitas-universitas yang ada di Indonesia maupun luar negeri, Bu. Mm-mm. Nah, menurut kamu nih sebagai anak muda sekarang gitu ya, dengan keterkaitan kamu melakukan tindakan kurang baik tadi seperti rokok itu, anak muda zaman sekarang itu bagaimana sih menurut kamu? Ya, anak muda sepantaran saya merasa mereka mudah teralihkan gitu, Bu. Mm-mm. Mudah ketergantungan juga. Jadi hal-hal rokok yang dijual bebas itu jadi gampang banget jadikan tempat bergantung sama mereka, Bu. Iya, mau jadi duta rokok. Mungkin ke depannya ya. Iya kan, jadi kamu membantu nih siswa-siswa yang ada di sekolah nih untuk bagaimana ya keluar dari jaringan rokok itu gitu. Ada keinginan nggak kayak gitu? Belum ada keinginan sih, tapi setelah ibu bilang tadi kayaknya Mm. itu hal yang bagus, Bu. Iya kan, jadi kamu ada pelajaran nih dalam diri kamu nih setelah melakukan itu gitu kan. Ternyata itu sangat merugikan kamu gitu. Belum lagi kamu kan di sini dipanggil sama guru BK, terus kamu juga kehilangan kesempatan buat belajar di kelas karena sering ibu panggil ke ruang BK gitu ya. Terus sekarang itu di sekolah kita nih, Rosyad banyak sekali siswa-siswa seperti kamu gitu. Entah itu masalah keluarga atau mereka juga punya masalah pribadi gitu ya atau mereka iseng dengan kesenangan dia ya mungkin karena kelas kosong akhirnya uh, ya itu mereka ikut-ikutan temennya ya merokok di belakang sekolah. Nah, ini banyak sekali nih yang ibu lihat di kelas teman-teman kamu di kelas 11 salah satunya ya kamu ini gitu kan. Iya, Bu. Dan itu yang membuat kami sebagai guru di sini bahwa kok anak sekarang SMA itu banyak ya maksudnya yang terjangkit ke situ gitu kan. Kamu tahu nggak kalau rokok itu kan awal dari apa? Kanker paru-paru, Bu. Selain kanker paru-paru apa? Eh, Kurang Narkoba. tahu. Narkoba itu awal dari kecanduan. Tadi kan kamu bilang kalau rokok itu ada zat Sepertinya, Bu. nikotin. Itu adalah zat yang ibaratnya tuh kalau udah kena sekali tuh pengen lakukan lagi gitu. Nah, di rokok juga sama. Eh, Kamu cari informasi terkait dengan dampak rokok itu apa di kalangan remaja, terutama dalam kesehatan kita gitu ya. Sekarang tuh kamu lihat di Google itu hampir berapa persen, 70% itu siswa-siswa di sekolah itu melakukan tindakan merokok gitu ya. Saya juga heran gitu ya kepada orang tua yang ada di rumah gitu ya. Kenapa kok dibiarkan saja anak-anaknya seperti itu gitu kan? Padahal rokok itu kan eh, ya kalau misalnya mau melakukan itu ya jangan di usia usia kamu gitu kan karena eh, kesehatan kamu itu kan masih bagus ya dalam diri kalau dalam biologi itu ada apa organ-organ yang ada dalam diri kamu itu masih bagus gitu ya seperti paru-paru jantung semuanya tuh masih bagus gitu terus kalau misalnya dimasukkan zat-zat seperti itu akan merusak apa tubuh kan. Iya, Bu. Belum lagi
apa namanya, mental pikiran kita tuh selalu berkeinginan untuk ya udahlah gitu kan, pengennya tuh eh, jajan mulu gitu. Katanya sih bu, saya kalau mau berhenti rokok tuh harus jajan mulu gitu. Saya juga heran gitu ya, kenapa kok anak-anak sekarang kalau merokok itu, untuk menghindari rokok itu harus jajan terlebih dahulu gitu. Kau pernah dengar nggak teman-teman kamu yang merokok? Belum sih Bu, mereka belum ada, kayaknya belum ada keinginan buat berhenti, jadi nggak ada percakapan kayak gitu. Tapi selain kamu kan pasti teman-teman kamu juga banyak yang merokok gitu Iya ya. Bu. Mereka pernah ngomong nggak, enak nah, enak ya ngerokok gitu. Pernah nggak ada rasa omongan-omongan seperti itu? Ada Bu, mereka Mm, sama kayak saya jadi tenang gitu bawaannya. mm. Nah, kamu tahu kan tongkrongan SMA 2 itu di mana kalau sedang pulang sekolah? Iya Bu, Iya, itu masih di situ. masih Bu. Masih. Emang di situ juga sama ya? Teman-temannya banyak yang rokok, gitu ya? Iya Bu. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau untuk lingkungan itu menurut kamu berpengaruh nggak sih, Mbak? Pengaruh Bu, kan saya juga mulainya gara-gara ikut sama Ah, teman-teman. sangat ya, sangat Iya Bu, berpengaruh ya. Berapa persen kalau dibandingkan dengan permasalahan pribadi kamu sama lingkungan kamu? mungkin hampir 70% ya Bu. 10% dibanding permasalahan pribadi. Iya, Karena lingkungan itu kan setiap hari ketemu iya betul. gitu ya, setiap hari berinteraksi, melihat teman yang merokok akhirnya kecanduan gitu ya. Oke. Nah, Rosyad, apa namanya? Tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa konseling yang Ibu lakukan ini adalah untuk membantu kamu mengatasi permasalahan rokok di sekolah, gitu ya. Nah, nanti Ibu akan membuatkan apa ya namanya eh, video terkait dengan rokok kembali kepada kamu gitu ya. Iya Bu. Tapi setelah nanti kita konseling gitu. Nah, apapun nanti yang akan kamu lakukan gitu kan. Terus aku berharap kamu ini setelah konseling ya, setelah kita melakukan konseling ini, kamu menjadi siswa yang lebih baik, contoh teman-teman yang masih melakukan tindakan merokok di sekolah Iya. gitu. Caranya dengan apa? Ada yang tahu nggak kamu apa gitu? Menurut kamu apa? Kayak kegiatan lain juga yang lebih bermanfaat, lebih positif lagi. Kalau menurut kamu, kamu selain organisasi apa? Kayaknya saya punya bakat di bidang manajemen sama penjualan. Manajemen sama Jual, penjualan. jual, ya jual beli. Oh gitu. Kamu suka bikin apa? Saya suka bikin kue Bu, karena kan basicnya dari orang tua juga, dari ibu juga ya. Kue apa yang biasa kamu bikin? Oh, kalau saya lagi suka buat brownies Bu, di cup. Brownies. Iya, Itu penjualannya setiap hari berapa kalau misalnya? saya bikin kurang lebih 50 piece Bu, alhamdulillah laku terus. Setiap hari itu. Iya, Itu bagus tuh untuk menghilangkan ya, stres kamu tuh. iya. Selain itu apa lagi yang ingin kamu lakukan? Karena saya mau lebih tekun buat belajar Bu, buat masuk ke dinasan, ke polisi, atau enggak saya buat cari-cari beasiswa Bu, buat bantu-bantu keuangan Mm-mm. saya. Eh, Beasiswa ya. Berarti memang kamu ini memang berkeinginan sekali ya untuk jadi seorang polisi itu ya. Tapi sepertinya kalau polisi itu nggak bisa ya dapat beasiswa ya. Sepertinya sih dari yang saya baca di artikel itu nggak dapat beasiswa. Iya. Ya itu mungkin dengan cara penjualan kamu di Tabung ya Bu. ya jadi ditabung. Misalnya kan 50 cup itu benar besar loh nak, ya kan? Jadi kamu penjualan kamu itu kamu tabung terus kamu jangan beli rokok lagi. Ya Ya Bu. kan kamu selama ini kan penjualan itu ya udah kamu beli rokok. Rokok sehari bisa habis berapa? Sehari 2 batang doang Bu. Tapi lagi mencoba buat turun. Oh gitu. Iya. Kalau sehari bisa menghabiskan uang berapa untuk rokok? Satu apa satu slot satu kotaknya itu hampir 33.000. Mahal ya. Iya Bu. Coba kamu pikirin kalau kamu tabung nih untuk 30.000 itu setiap hari dapat berapa? Banyak kan? Oh, banyak banget. Iya banyak banget gitu. Jadi memang ya itu banyak banget hal-hal dampak dari rokok itu gitu. Selain kamu kesehatan terganggu, pikiran kamu terganggu, mental kamu terganggu, terus juga apa namanya dari hal ekonomi juga semakin boros gitu kan. Ya.
Jadi ya Ibu berharap Rosyad dengan kita melakukan konseling ini ya, dan ini adalah konseling kita yang terakhir di sini. Ibu berharap kamu bisa menjadi lebih baik ya. Bagaimana Rosyad untuk kesimpulan kita pada hari ini untuk melakukan konseling ini? Ya, saya alhamdulillah dapat pencerahan ya Bu, ibaratnya seperti itu, untuk mencari kegiatan yang lebih positif lagi, ditekunin lagi apa yang saya bisa, apa yang saya maunya lebih diperdalam lagi, biasa lagi kemampuan saya pribadi gitu. Ya, tapi kamu sudah menyadari ya dan sudah ingin menghindari ya walaupun belum belum sepenuhnya tapi ya mencobalah gitu ya. Iya Bu. Ya, baik Rosyad, sebelum kita menutup ya konselingnya, Ibu ingin kamu mengisi evaluasi proses yang dimana evaluasi proses ini adalah kamu memberikan penilaian terhadap konseling. Apakah sudah bagus konseling yang diberikan oleh saya terhadap kamu ya. Apa diisi dulu nih? Jemputkan ya Bu. Iya boleh. Oke. Sudah Bu. Terima kasih ya. Ya. Satu lagi, ini ada yang namanya evaluasi hasil. Jadi, apa yang sudah kamu dapatkan dari konseling ini, kamu isi di sini. Apakah sudah mendapatkan pemahaman terkait masalah yang dihadapi, terus utarakan perasaan kamu setelah dilakukan konseling. Gitu ya. Sudah Bu. Oke, terima kasih Rasa atas pengisian evaluasinya. Baik Rosat, konseling selama 3 kali sesi kita pertemuan ini sudah berakhir hari ini gitu. Nanti untuk kedepannya Ibu berharap kamu menjadi lebih baik lagi, kamu harus tetap menjadi diri sendiri, prinsip kamu harus kamu gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kamu terpengaruh lagi dengan teman-teman kamu yang ada di luar sana ya. Ya, Bu. Nanti kalau misalnya ada ajakan-ajakan itu, kamu harus punya prinsip, kamu harus mengendalikan diri kamu agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ya. Ya Rosyad, terima kasih ya untuk kesempatan hari ini ya. Ya Bu, Iya. sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.